Selamat sore Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kami beroleh anugerah kesempatan yang luar biasa daripadamu sehingga kami boleh berkumpul dimanapun kami berada sekarang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu akan mengubahkan kehidupan kami karena Roh-Mu sendiri yang membuat kami berhikmat dan berpengertian supaya kami lebih mudah untuk mengerti firman-Mu dan pada akhirnya firman-Mu itu akan mengubahkan kehidupan kami. Bapa, berkati setiap jaringan internet dan device yang kami pakai dan jadilah lancar semuanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai webinar RTM pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di webinar RTM bulan Juni dalam minggu yang kedua bersama saya dengan Billy Hartadi. Sebelumnya kita perlu mengapresiasi kepada tim worship yang telah membantu kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia untuk mengikuti webinar RTM dari bulan ke bulan. Oke, kita mulai materi kita ya, Bapak Ibu Saudara. Tahun ini saya mengingatkan bahwa tema besar kita di Revival Total Ministry adalah Harvest Season. Ya, di mana ini musim penuaian telah tiba dan kita siap untuk menuai jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti antusias untuk menyambut musim ini. Tetapi sebelum kita berangkat lebih jauh, izinkan saya untuk membahas beberapa hal atau penghambat mengapa kita kadang-kadang bisa stagnan atau bantet di dalam pertumbuhan dalam panggilan kita mengikut Kristus untuk menuai jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam materi lebih jauh, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Cerita saya kurang lebih 10 tahun lalu, saya pernah mengontrak rumah di daerah Bekasi, dan saya seperti biasa saya membayar tagihan listrik, membayar PAM, dan sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk akhir bulan, saya cukup bingung saudara, karena ketika saya mengecek tagihan PAM saya, tagihan air saya, itu cukup mahal. Di kisaran sekitar 500.000, begitu Bapak Ibu ya. Dan saya compare dengan para tetangga yang lain dan saya menemukan angkanya cuma di kisaran 100 atau maksimal 200.000 saudara. Tetapi saya saat itu tidak langsung segera mengecek. Tapi ketika saya bulan demi bulan saya mengecek itu ternyata saya berusaha untuk cek kemeterannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, meterannya ketika saya puter keran saya, air mengalir dan dia tetap berjalan, dan ketika saya matikan keran air itu dan ternyata meterannya juga ikut mati. Sontak itu saat itu membuat saya kaget, membuat saya bingung gitu ya. Waduh, kenapa tagihannya jadi lebih mahal ya? Kenapa tagihan tetap mahal gitu dan berbeda dengan yang lain? Singkat cerita saya melakukan pembiaran Bapak Ibu. Ya, saya biarkan itu bertahun-tahun berlalu dan tiba-tiba tagihannya semakin bulan, semakin demi tahun lagi nambah, nambah, dan nambah. Mungkin di kisaran 700 atau 800.000 dan angkanya semakin tidak masuk akal. Singkat cerita karena kelalaian saya dan sifat jelek saya mungkin ya untuk menunda-nunda itu, akhirnya saya mengecek langsung ke kantor PAM dan saya panggil orang PAM itu untuk datang ke rumah saya. Singkat cerita dicek meterannya dan segala macamnya ternyata berjalan dengan normal, instalasi di luar berjalan dengan normal. Nah dugaannya adalah Bapak Ibu, ada kerusakan di dalam instalasi rumah yang ada letaknya dalam pipa-pipa yang menempel di tembok-tembok. Waduh, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini pasti hal yang sulit. Berhubung saya juga mengontrak, saya juga sewa rumah, dan saya juga tidak bisa terlalu banyak menuntut yang punya rumah, karena pada saat itu Saudara, saya membayar dengan cukup murah. Jadi akhirnya saya harus membayarnya dan tidak sanggup untuk merombak total instalasi PAM di rumah saya itu. Apa yang saya mau bilang dari cerita ini Saudara? Begini, kadang-kadang kita percaya bahwa hidup kita itu penuh dengan pengorbanan dan perlu membayar harga lebih banyak, ya. Dan kadang-kadang, kenapa kita harus membayar harga yang lebih banyak, harga yang lebih mahal dalam kehidupan kita? Kadang-kadang karena instalasi dalam kehidupan kita ada yang rusak. Instalasi kehidupan kita ada yang bocor, Bapak Ibu. Dan seringkali hal ini tidak kita sadari. Sehingga pertumbuhan kita atau perjalanan kita mengikuti Yesus menjadi kurang baik dan menjadi tidak maksimal. Nah, ketika saya membahas nanti materi ini, saya berharap sekali Bapak Ibu Saudara dan saya bisa belajar dan bisa mempunyai kerendahan hati untuk sama-sama belajar bahwa kita mau ngecek yuk, mungkin ada instalasi di dalam jiwa kita,
atau di dalam hidup kita yang membuat hidup kita bocor. Dan harapan saya adalah Bapak Ibu Saudara ketika menjalani kehidupan demi kehidupan di depan nanti tidak perlu membayar harga yang terlalu mahal di dalam kehidupan kita semua. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Oke, sekarang kita masuk, saya beri judul materi saya adalah tentang ini, lubang jiwa. Ya. Dan saya akan mulai dengan ayat ini, saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12. Kita semua tahu kita menerima anugerah keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan untuk membawa kita dalam masuk dalam kerajaan Allah yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata keselamatan yang sudah kita terima itu harus dikerjakan dan perlu dikerjakan tiap-tiap hari. Dan permasalahan adalah begini. Apa sih yang perlu kita kerjakan di dalam keselamatan dalam kehidupan kita? Pak Billy, bukankah setelah kita selamat, ya udah tetap selamat. Dan apakah apa yang harus kita lakukan setelahnya, ya terserah kita gitu ya. Yang penting sekali selamat, tetap selamat. Oh, Bapak Ibu Saudara, jika ada yang berpikiran seperti itu, saya perlu menegaskan bahwa firman Tuhan tidaklah berkata demikian. Melainkan keselamatan itu perlu dikerjakan tiap-tiap hari dengan penuh takut dan gentar. Nah, takut dan gentar di sini bukan bicara kita datang kepada Allah dengan penuh ketakutan, dengan penuh kecemasan, dan dengan takut kalau kita tidak kudus, kita datang menghadap Dia, maka kita akan dihukum. Kalau kita salah, kita akan dipecut, kita akan dipukul. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam beberapa terjemahan yang lain, takut dan gentar itu diartikan sebagai awe and wonder. Artinya itu seperti takjub dan terpesona akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masih adakah kita merasakan kagum dan hormat sama Tuhan sampai segitunya? Nah, kalau belum ada, mari kita renungkan kembali dan kita minta Tuhan supaya Tuhan membawa kita dalam kesadaran kita bisa mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dalam pengertian, dalam rasa takjub akan perbuatan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita dan di dalam kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan pertanyaannya begini sederhananya. Keselamatan apa aja sih Pak Billy yang harus dibahas, yang harus kita kerjakan? Nah, saya bagi dalam 3 hal ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sering mengikuti kelas pemuridan pasti tidak asing dengan istilah manusia terdiri dari apa saja? Terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ternyata dalam keseharian kita belajar bahwa 3 hal inilah yang perlu kita kerjakan tiap-tiap hari. Nah, keselamatan roh ada di dalam Yohanes 3 ayat 5. Saya tidak akan bacakan karena bakal terlalu panjang, tapi intinya seperti ini. Kelahiran roh terjadi saat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu juga kita mengakui bahwa Dia adalah Raja dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Dan saat itu kita mengundang pribadi Yesus masuk di dalam hati kita dan saat itulah yang dinamakan kita sebut kelahiran baru. Nah, secara roh Bapak Ibu Saudara kita diselamatkan dan secara hubungan kita dipulihkan sama Tuhan. Oke? Nah, berikutnya setelah roh kita diselamatkan maka ada istilah namanya keselamatan jiwa. Tapi ini saya tahan dulu karena saya akan bahas di next slide-nya. Nah, yang ketiga adalah keselamatan tubuh. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara ketika kita bicara tentang keselamatan tubuh, ini masih jauh sekali tahapannya karena kita harus menunggu ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini yang kedua kali dan mengubahkan tubuh kita dari tubuh yang fana ini kepada tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Di mana kita akan mengalami pertukaran antara tubuh kita dengan tubuh kemuliaan yang diberikan sama Tuhan. Nah, setelah itu, yang mau saya tekankan di sini bukanlah keselamatan roh, bukanlah keselamatan secara tubuh, tapi yang saya mau highlight adalah di sini, keselamatan jiwa. Ya. 1 Petrus ayat 1 ayat 8 sampai 10 mengatakan seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kau percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kau bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diteliti
dan diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditujukan kepadamu. Bapak Ibu, jiwa kita terdiri dari 3 hal. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Siapa yang setuju dengan saya bahwa tiap-tiap hari dalam kehidupan kita semua, kita sering sekali menjumpai yang namanya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau saya tiap-tiap hari itu pasti pergumulan saya, perjuangan saya, peperangan saya selalu berkaitan dengan 3 hal ini. Mungkin di zaman sekarang ada istilah overthinking gitu ya. Berpikir terlalu berlebihan, asumsi yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan kita kadang-kadang menjadi stres sendiri Bapak Ibu. Ya. Atau kadang-kadang kita sering dikuasai amarah, kita dikuasai oleh perasaan kita Saudara. Sehingga seringkali membuat keputusan-keputusan yang kita buat itu kadang salah atau keliru karena kita terlalu cepat memutuskan akibat dari hati kita yang mungkin lagi panas atau lagi kecewa. Ya. Dan tiap-tiap hari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang melihat media sosial ya, wah tawaran-tawaran begitu banyak menggiurkan sekali Saudara, dan benar kata firman Tuhan bahwa dunia ini isinya hanya 3 hal, yaitu bicara keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita selalu berjuang tiap-tiap hari, apakah keinginan yang kita miliki ini sejalan atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, dan seringkali keinginan kita berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu mengikuti keinginan kita tanpa memperhatikan sebenarnya apa yang kita butuhkan. Atau kalau boleh saya simpulkan, seringkali kita tidak perlu mengikuti keinginan kita, tetapi cukupkanlah dengan dirimu dengan apa yang kamu butuhkan. Karena sebenarnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Saya yakin dengan iman bahwa Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kecukupan dalam kasih karunia Allah. Nah, seringkali serangannya adalah yang kita hadapi adalah begini dalam pikiran kita. Kamu belum cukup. Kamu belum sama seperti orang lain. Nah, seringkali kita di-compare, kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita terjebak bahwa iya ya, aku belum cukup ya. Aku masih kekurangan ya. Nah, seperti itu Saudara. Nah, di dalam masalah kejiwaan yang kita alami, nah kita mau belajar Saudara supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani pekerjaan Tuhan secara lebih lagi untuk memperhatikan aspek keselamatan jiwa kita. Makanya saya membahas tentang lubang jiwa. Paling tidak ada 7 lubang di dalam jiwa kita yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu datang ke dokter atau datang ke rumah sakit, pasti Bapak Ibu Saudara akan ditanya oleh dokternya. Betul Bapak Ibu Saudara? Ditanya, Bapak atau Ibu keluhannya apa? Kan tidak mungkin begitu ya Bapak Ibu, kita bilang, saya nggak tahu ya dok, saya merasakan apa? Kan dokter ya, dokter kan lebih pintar, lebih sekolah. Cobalah cek saya ini punya masalah apa. Saya kira rumah sakit manapun juga tidak ada yang sanggup Bapak Ibu Saudara ketika kita melemparkan pernyataan seperti itu. Karena niscaya seharusnya adalah kita menyampaikan dulu apa keluhan-keluhan kita. Misalkan, iya dok, saya pusing, atau saya ada mual, atau pinggang saya sakit, atau dada saya terasa nyeri. Kenapa ya dok ya dalam beberapa hari terakhir ini? Nah, itu healthy check atau cek kesehatan kita. Nah, ternyata tiap-tiap hari pun kita perlu loh Bapak Ibu Saudara untuk mengecek spiritualitas kita. Ya. Nah, spiritualitas kita itu terdiri dari banyak hal, ya. Dan izinkan kita mau coba melakukan pengecekan, ya, terhadap jiwa kita. Kali aja dalam jiwa kita mungkin ada mengalami masalah tertentu. Oke? Ya. Hampir semua permasalahan manusia dan dosanya berasal dari jiwanya yang berlubang akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Kebanyakan manusia akan terus berusaha mengisi kekosongan dari lubang jiwanya, biasanya sih melalui cara-cara dunia, lewat pencapaian, prestasi, karir, uang, dan bahkan pelayanan. Jadi hidup kita menjadi terasa lebih berarti saat kita mendapatkan hal-hal tersebut. Padahal, benarkah demikian? Yuk, mari kita cek, kita review ke belakang apa yang terjadi dalam kejatuhan Adam dan Hawa. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 8,
Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Ya, lubang yang pertama saya beri nama fear atau ketakutan. Kira-kira kenapa ya Adam dan Hawa kok bersembunyi di hadapan Tuhan? Ya tentu saja kita bisa menebaknya, kita bisa menginterpretasikannya bahwa ya betul, Adam dan Hawa merasa takut. Dan disitulah manusia jiwanya terbuka akan namanya lubang ketakutan ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah sekali mungkin mengalami ketakutan. Sama seperti saya, terlalu banyak kehidupan kita di drive atau dinavigasi atau didorong oleh rasa ketakutan ini. Ya kan, kita takut gagal, kita takut miskin, kita takut diomongin orang, kita takut akan masa depan. By the way, saudara, ketika saya bicara masa depan, saya pikir yang banyak mengalami takut akan masa depan itu hanyalah anak-anak muda, saudara. Ternyata, saya dulu beberapa tahun lalu pernah mengikuti sebuah kelas pemuridan yang isinya adalah parents atau orang-orang dewasa. Dan saya coba melemparkan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu yang hadir di kelas itu, dan saya mau tanya kepada mereka, Om Tante sekalian, apakah Om Tante sekalian pernah mengalami takut akan masa depan? Ekspektasi saya pikir namanya orang udah dewasa tidak takut lagi akan hal yang masa depan tadi. Dan ternyata ketika saya mendengar jawaban dari Bapak Ibu yang di kelas pemuridan tadi, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata mereka juga masih mengalami ketakutan akan masa depan. Lalu saya bertanya kepada mereka, memangnya Om dan Tante takut akan masa depannya seperti apa? Iya Bill, saya pada saat itu saya mengkhawatirkan anak saya. Saya mengkhawatirkan suami atau istri saya. Seperti apa nanti masa depannya. Dan wow, ternyata ketakutan akan masa depan ini berlaku untuk semua umur juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah makanya kita perlu mengerti firman ini supaya kita terbebas dari rasa takut ini Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama dan sering mengalami ketakutan di berbagai macam hal? Saya tentu tidak akan bisa menyebutkan satu persatu tentang apa yang kita takutkan. Tapi kiranya Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara untuk berdamai dan mengakui bahwa ya Roh Kudus pulihkanlah rasa ketakutan saya. Nah, biasanya orang-orang yang lubang jiwanya di bagian ketakutan, dia akan berfokus dan mencari, ini saya bicara di luar Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya, dia akan berusaha mencari dalam kehidupannya untuk yang namanya rasa aman dan perlindungan. Jadi dia akan merasa lebih aman, dia akan merasa lebih terlindungi saat dia mendapatkan hal-hal yang dia inginkan Bapak Ibu. Jadi ketika hal-hal itu tidak dia dapatkan, dia akan secara instan, dia akan pasti akan merasakan ketakutan lagi. Nah, lubang jiwa yang kedua, dalam Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, saya beri nama lubang jiwa yang kedua ini adalah shame atau rasa malu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa Adam dan Hawa mengalami rasa malu yang seperti ini? Karena di sini Alkitab mengatakan, ya iyalah Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita diperhadapkan dalam kondisi seperti ini dan kita didapati telanjang dan kita dilihat orang, pasti kita akan merasakan malu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu seringkali kita teraplikasikan di dalam jiwa kita sehingga kita cenderung didorong oleh rasa malu ini. Nah, permasalahan adalah kenapa Adam dan Hawa merasa malu? Ya, betul. Adam dan Hawa merasakan malu karena ia telah jatuh di dalam dosa dan melanggar ketetapan Allah, dan sehingga ketika rasa malu itu menguasai, dia tidak lagi melihat memandang Tuhannya, tapi disitulah titik pertama Adam dan Hawa melihat ke dirinya, atau yang sering kita dengar self-centered. Dia melihat akan kekurangan dirinya, dia melihat betapa dia lemah, betapa dia nggak berdayanya Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan kita mengikut Tuhan dan dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini, seringkali kan mungkin saya nggak tahu ya di antara Bapak Ibu Saudara pernah nggak mengalami seperti saya.
dibully oleh teman-teman, dibully oleh keluarga sendiri, dipermalukan bahkan di depan saudara-saudara, bahkan dipermalukan di depan umum Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat menyakitkan buat diri kita ketika kita dipermalukan, ketika kita eh, dicap atau dihakimi bahwa kita tuh nggak bisa, kita gagal, dan sebagainya. Dan pada akhirnya manusia yang lubang jiwa di bagian malu, rasa malu ini adalah dia itu cenderung gejalanya seperti ini Bapak Ibu ya. Dia itu malu ketika dia harus tampil di depan umum. Ketika di masa-masa sekolah, kuliah, kerja, malu sekali dengan namanya presentasi gitu ya. Disuruh menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapatnya, wah dia akan terjebak dalam rasa gugup yang luar biasa, rasa nervous yang luar biasa sehingga dia merasakan malu yang luar biasa. Padahal mungkin saja, atau bukan mungkin ya, orang ini berpotensi untuk tampil di depan umum. Orang ini berpotensi untuk menjadi berkat. Tapi karena lubang jiwa di bagian rasa malu itu mengakibatkan, enggak, jangan saya deh, saya nggak bisa, saya nggak layak, saya nggak pantas. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau pernah mengalami hal seperti itu, lubang jiwa kita di bagian rasa malu. Atau mungkin di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditunjuk untuk berdoa di depan persekutuan, atau mungkin di atas mimbar kita disuruh doa bersyafaat, kita disuruh kesaksian, disuruh sharing, kita bilang, jangan saya lah, saya belum mau, saya belum bisa, saya nggak mampu. Begitu Bapak Ibu ya. Dan seringkali kita bilang, ayolah nggak apa-apa ya. Tapi karena rasa malu itu begitu kuat, akhirnya dia tidak jadi tampil dan tidak jadi untuk mengecap kasih karunia Tuhan untuk dia bisa jadi berkat buat menjangkau jiwa-jiwa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, efeknya itu sampai segitunya. Nah, biasanya orang yang lubang jiwanya di bagian rasa malu ini, yang dibutuhkan di dalam jiwanya adalah pujian. Ayo, jujur Bapak Ibu Saudara ya, siapa sih dari kita yang gak mau dipuji gitu ya? Wah, Bapak Ibu, ini lubang jiwa saya banget gitu ya. Saya tuh sebelum saya bertobat sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya tuh sangat haus Bapak Ibu. Tapi bukan haus akan air, minuman yang menyegarkan gitu ya. Tapi saya haus akan pujian. Karena apa? Saya sering dipermalukan dulu pas waktu saya masih kecil. Dan di masa lalu saya sering dipermalukan di depan umum dan saya sering dibilang gagal. Akhirnya adalah saya berusaha mencapai segala sesuatu, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya sudah latih dan achieve, saya berharap supaya orang memuji saya. Wow. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan saya sangat membutuhkan yang namanya hormat. Ya. Saya sangat merasa ketika saya tidak dihormati oleh orang lain, wah saya marah Bapak Ibu Saudara. Saya bisa baper berhari-hari. Karena apa? Saya merasa saya tidak dihormati. Nah, orang-orang yang lubang jiwa di rasa malu ini akan terus mencari namanya pujian, penghormatan, dan keberhargaan. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pencarian ini sangat melelahkan jiwa saya. Bahkan ketika saya melayani Tuhan pun, seringkali saya tidak bisa menghindari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberkati saya, Tuhan memberikan kepada saya kasih karunia yang luar biasa untuk menyampaikan firman dan sebagainya. Ketika selesai, para jemaat atau orang-orang yang mendengarkan saya bilang, wow Bill, keren banget khotbahmu, luar biasa sekali. Saya sih secara yang terlihat, enggak, itu mah biasa aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hati saya, paling dalam saya menikmati itu dan saya senang sekali. Nah itu yang ku cari. Akibatnya apa? Saya ke depan, di next saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan persiapkan khotbah saya yang terbaik. Saya akan persiapkan pelayanan saya yang terbaik. Supaya apa? Kemuliaan bukan untuk Tuhan. Tapi kemuliaan kita bagi dua ya Tuhan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi secara tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya terjebak di dalam lubang jiwa ini saudara. Dan saya sangat merasakan bahwa, aduh, kenapa ya saya jadi orang pribadi seperti ini? Ternyata akar dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Memang sih di Alkitab tidak tertulis rasa malu saudara. Tapi secara psikologi kita bisa melihat jelas bahwa iyalah saat orang didapati telanjang dan didapati bersalah dan berdosa, pasti ia malu sekali.
apalagi ditegur sama Tuhannya. Nah, ini baru lubang jiwa yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Apakah dari Bapak Ibu Saudara ada yang sudah, aduh, Pak Billy ini ngomongin saya ya? Enggak, saya tidak bermaksud untuk seperti itu, Saudara. Tapi saya bermaksud untuk kita bisa jujur di hadapan Tuhan supaya kita dipulihkan. Ya, mungkin di preacher-preacher sebelumnya sudah dikatakan bahwa ketika kita datang sama Tuhan, diharapkan kita datang dengan penuh kejujuran. Tapi sebaliknya, kalau kita sedang peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis, kita harus deny, kita harus nggak boleh terlalu jujur, kita harus lawan kuasa iblis. Gitu ya, kita tidak boleh mengakui kelemahan kita di depan iblis. Tapi saat kita menghadap kasih karunia Tuhan, kita harus jujur bahwa Tuhan, ini saya, pulihkan saya. Sebelum Anda mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tapi lebih baik kita di awal bilang, Tuhan, ini saya, pulihkan saya. Nah, mungkin dari kedua poin ini, enggak Billy. Itu semua mungkin saya belum alami gitu ya. Oh tenang Bapak Ibu Saudara, saya masih punya 5 senjata lagi, 5 poin lagi yang akan membawa kita masuk lebih dalam, ya kali aja itu kita mengalaminya. Oke? Poin yang ketiga adalah lubang jiwa di bagian guilt atau rasa bersalah. Hah? Maksudnya seperti apa tuh Bill? Kita baca dulu ya ayatnya ya. Kejadian 3:10 mengatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi stepnya ketika dia rasa takut, ketika dia rasa malu, selanjutnya perasaan yang selanjutnya yang dia rasakan adalah rasa bersalah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara familiar dengan perasaan ini. Benar nggak? Masa sih di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak ada yang mengalami kegagalan? Kalau saya Bapak Ibu Saudara sering sekali mengalami namanya kegagalan. Dan saya sering terjebak juga di dalam rasa bersalah. Begini Bapak Ibu, rasa bersalah itu perlu. Tapi tidak untuk kita setiap hari dikuasai rasa bersalah. Nah ini bedanya Bapak Ibu ya. Rasa bersalah itu perlu karena itu bentuk kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa ya Tuhan aku salah dan aku mau belajar dan aku mau berubah. Tapi ada sebagian orang yang ketika udah punya lubang jiwa rasa bersalah ini, dia pupuk, dia sirami perasaan ini. Dia tinggal di dalam rasa penyesalan. Dia tinggal di dalam rasa bersalah. Sehingga kadang-kadang gitu ya, kalau ketemu orang, kalau ada salah dikit, padahal mungkin belum minta maaf yang gimana-gimana, tapi dia sudah bilang, maaf ya, aduh saya begini-begini ya. Saya pernah bertemu dengan jiwa yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi padahal saya lihat dia tidak berbuat kesalahan gitu ya. Tapi kenapa ya ini orang selalu mengungkapkan bahwa maaf ya, dan itu terus berulang-ulang. Bahkan saya kadang-kadang bingung, saudara, di culture Indonesia Timur yang luar biasa ini ya, di negara yang kita kasihi ini. Misalkan gitu ya, kita lagi di jalan, lagi nyetir, atau lagi mengendarai sepeda motor gitu ya, misalkan ada pengemis atau pengamen gitu, dan dia mungkin minta uang kepada kita, minta duit kepada kita. Dan seringkali respon kita sebagai orang Timur ini bilang, maaf, loh salah kita apa? Bener gak Bapak Ibu? Jadi kita nggak ada salah apa, kenapa kita harus kata-kata dengan maaf? Ya itu kan kultur, itu kan kebudayaan. Ya tapi itu hanya bridging saja saudara ya. Hanya sebagai jembatan saya untuk saya bisa menjelaskan bahwa kadang-kadang tuh kita sering terjebak dalam rasa bersalah. Oke, mungkin kalau ini belum terlalu mengena di dalam Bapak Ibu Saudara, pernah nggak gini? Bapak Ibu Saudara ketika lagi diam, ketika lagi berpikir, ketika lagi merenung, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara berpikir ke masa lalu tentang kegagalan Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba di hati Bapak Ibu Saudara ada perasaan gini. Bill, coba aja ya kalau dulu lu gak ngelakuin itu. Pasti lu gak akan jadi kayak gini. Bill, coba aja kalau kamu dulu tuh gak lalai. Coba aja kalau waktu itu kamu taat dan kamu mau ikutin kata orang itu. Orang itu tuh benar sebenarnya. Tapi kenapa ya kamu kok gak ikut itu? Harusnya aku gak jadi pribadi yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu relate. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal seperti ini. Nah, itulah ciri khas lubang rasa bersalah. Kita terjebak di dalam masa lalu kita dan kita selalu menyesali apa yang sudah terjadi. Padahal saudara, seringkali pembelajaran itu datang dari kesalahan. Dan seringkali kalau Bapak Ibu mau tahu yang benar, kadang-kadang saya nggak bilang selalu Bapak Ibu Saudara ya, kita harus mengalami yang namanya gagal. Kita harus mengalami namanya salah. Nah, permasalahan adalah
Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, oh Bapak Ibu Saudara, kita harus berdamai, kita harus bersalaman dengan rasa gagal itu. Setuju nggak? Nggak mudah sih. Mungkin orang tua kita mengajarkan kita, guru kita mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menjadi cara untuk menjadi orang sukses. Tapi sedikit sekali orang yang bilang pada kita bagaimana cara menghandle rasa gagal itu. Ya. Nah, lubang jiwa di bagian rasa bersalah ini sangat membutuhkan namanya dua hal, ya. Jadi yang dicari adalah pengampunan dan penerimaan. Jadi dia sangat mendambakan sekali namanya pengampunan dan penerimaan. Jadi saat dia tidak dimaafkan, saat dia tidak diterima oleh orang lain, wah saudara, jiwanya betul-betul bergejolak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita siap masuk ke poin yang keempat. Bapak Ibu Saudara masih bersama dengan saya harap Bapak Ibu Saudara masih tetap fokus, karena perjalanannya sebentar lagi akan selesai ya Bapak Ibu Saudara ya. Poin lubang jiwa yang keempat saya sebut dengan lonely atau rasa kesepian gitu ya. Kejadian 3:12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah ini dan sudah sangat familiar dengan kisah ini ketika Adam ditanya sama Tuhan, kenapa mungkin engkau mengizinkan, kenapa engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Gitu ya. Dan seketika itu juga Adam mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri daripada buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kalau saya bisa membayangkan kejadian ini saudara, kenapa saya bilang ini loneliness atau lonely atau kesepian? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah punya istri atau punya anak gitu ya. Kalau pasangan kita, kalau anak kita sedang lagi dipersalahkan gitu ya sama seseorang, dan mungkin kita diam saja di sini dan kita tidak mengindahkannya, bahkan kita malah bukan membela dia, membela mereka, tapi malah kita juga diam saja dan bahkan ikut menyalahkan dia. Kalau saya membandingkan atau membayangkan di posisi Hawa pada saat itu, waduh Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar rasa kesepian. Ketika Tuhan bertanya kepada saya, kenapa kamu mau makan itu? Di saat itu tuh saya butuh ada orang yang menemani saya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena saya juga mungkin tidak bisa menjawabnya. Karena saya juga mungkin ketakutan, begitu ya. Saya butuh pribadi lain yang menemani saya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi akhirnya kita mengalami kesepian ini, dan lubang jiwa inilah yang tertanam di dalam diri orang-orang pada umumnya. Ya. Dan ciri khas orang yang loneliness, saudara, adalah dia tuh sangat membutuhkan yang namanya pertemanan. Ya kan? Dia sangat membutuhkan namanya persahabatan, ya kan? Dan dia sangat membutuhkan yang namanya kehadiran, ya. Jadi ciri orang yang lubang jiwanya di bagian rasa kesendirian atau lonely ini, dia itu sangat mendambakan pertemanan, persahabatan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bilang bahwa punya teman itu salah, begitu ya. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang kita tidak selalu bisa harus mengharapkan manusia. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena manusia seringkali mengecewakan kita. Oleh sebab itu, kita mesti belajar bahwa carilah pertemanan yang sehat, carilah persahabatan yang sehat. Ada beberapa orang yang dia itu fokus mencari pertemanan, dan mungkin karena karakternya kurang bagus atau apa, teman-teman itu meninggalkan dia, gitu ya. Dan akhirnya dia dalam hidupannya dia terus mencari dimanapun dia berada untuk mencari pertemanan yang sehat dan persahabatan yang sehat. Dia mendambakan sekali namanya persahabatan, sehingga biasanya dia akan merasa iri, dia akan merasa kepikiran gitu ya saat ada melihat 2 orang atau 3 orang atau kelompok yang kayaknya akrab sekali ya. Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang, bestie Bapak Ibu Saudara ya. Yang seperti sahabat gitu ya. Udah iri sekali, kok dia bisa punya bestie ya? Kok dia bisa punya sahabat ya? Kok saya enggak ya? Gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dia akan mencari segala macam cara untuk mendapatkan penerimaan dan persahabatan itu. Contoh, dia usaha mati-matian, kerja keras untuk apa? Mentraktir orang-orang sekitarnya. Dia pancing pertemanan persahabatan dengan uang. Wah saudara, itu semua saya percaya kalau itu dia punya rasakan, pasti orang-orang itu akan berteman sama dia. Tapi kan permasalahannya, persahabatan yang teruji, persahabatan yang sejati adalah apa?
Di saat kita lagi nggak punya apa-apa kan Bapak Ibu. Maka akan terlihat jelas mana yang teman ada maunya atau memang benar-benar sahabat sejati dalam kehidupan kita. Ya. Nah, lubang jiwa yang kelima saya beri nama rejected atau penolakan. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya jelas lah Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa membayangkan ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Waduh, itu perasaannya pasti tertolak sekali. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nyesek kayak di hatinya. Merasa itu tidak diinginkan gitu. Merasanya itu seperti, aduh, sebenarnya kelahiranku di muka bumi ini diinginkan nggak sih oleh orang tua saya? Nah, nggak tahu deh ya. Bapak Ibu Saudara pernah nggak mengalami hal seperti ini gitu ya? Jadi orang-orang seperti ini tuh sangat rentan dengan yang namanya rejection atau penolakan. Hati dia akan bergejolak sekali saat dia mengalami penolakan. Begitu ya. Ada yang penolakan saat dilahirkan dan sebagainya. Dan mungkin ya kalau hari-hari ini kalau boleh saya kasih contoh, saat kita memberikan ide, saat kita memberikan gagasan kepada kelompok kita bahwa aku punya ide yang bagus nih. Gimana kalau event ini atau acara ini harusnya begini, begitu. Tiba-tiba pemimpin Anda atau ketua kelompok itu mengatakan, sepertinya idemu kurang menarik dan itu tidak cocok untuk diterapkan sekarang. Idemu kayaknya kurang pas dengan sekarang. Oleh sebab itu mungkin saya belum bisa pakai ide kamu. Nah, saat ide kita ditolak, coba Bapak Ibu cek di hati kita. Adakah marah dalam hatimu? Adakah kesal di dalam hatimu? Nah, jika ada, saudara, barangkali kita perlu bertobat. Gitu ya. Karena apa? Inilah yang dinamakan lubang jiwa penolakan. Kita tuh nggak suka banget, kita tuh nggak terima banget saat ide kita, yang kita udah pikir, wah ini adalah gagasan yang paling brilian, yang paling cerdas, sayangnya malah ditolak oleh orang lain. Nah, kita perlu membedakan, saudara, antara karya, ide, dan pribadinya. Begitu ya. Saat ide kita ditolak, saat gagasan kita ditolak, itu bukan berarti kita yang ditolak, Bapak Ibu Saudara. Yang ditolak tuh hanya ide dan gagasan, tapi kitanya tidak ditolak. Kitanya tetap dikasihi, kitanya tetap diterima. Coba kita belajar menjadi orang Kristen yang lebih dewasa untuk bisa memisahkan hal itu. Bedakan antara pribadi dan idenya. Gitu ya. Kalau leadermu, pemimpinmu atau orang yang lebih senior di atasmu mengatakan bahwa dia kasih koreksi kepada kita, kasih input kepada kita, itu tuh menguji hati kita Bapak Ibu Saudara. Adakah kita masih mendambakan penerimaan dari manusia? Adakah kita mendambakan yang namanya dianggap spesial, dianggap penting? Saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus bertobat dan meninggalkan perasaan-perasaan seperti ini. Karena jujur saudara, saya nih lubangnya kuat sekali di bagian rejection ini. Saya tuh gak suka ketika saya mengalami penolakan. Dan biasanya orang-orang yang lubang jiwa di bagian rejection ini, dia akan fokus untuk mencari penerimaan, cinta, diinginkan, dan dianggap spesial, Bapak Ibu Saudara ya. Dia gak bisa hidup tanpa cinta. Wah ini saya banget ya, ini masa muda saya banget gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu, dan kita masuk poin yang ke-6, helpless atau saya mau jelaskan kepada saudara bahwa ini adalah rasa tidak berdaya. Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Menurut saya, karena apa? Harusnya kan Tuhan kasih pertolongan gitu ya. Tapi kenapa Tuhan tuh menaruh kerub, malaikat yang paling kuat untuk menjaga pohon kehidupan? Supaya Adam dan Hawa tidak mengambil pohon itu. Akhirnya saya diberi hikmat sama Tuhan seperti ini saudara. Kalau saja Adam dan Hawa tinggal di dalam dosa dan dia di dalam kesalahan, dan dia makan buah pohon kehidupan itu, bukannya dia berubah saudara, tapi malah dia hidup dalam kekekalan dosanya dia. Dia tidak bisa diubahkan malahan, dan dia tidak bisa ditebus. Dan di saat itu saya mulai berpikir, wow Tuhan, ternyata Engkau begitu baik. Kadang-kadang begitu kan saudara, kita kira pintu ini kenapa Tuhan tutup ya? Kenapa jalan ini kok kayaknya tertutup ya saudara?
Yakinlah dengan iman, saudara, bahwa Tuhan tahu persis mana jalan dan mana pintu yang terbaik untuk dibuka buat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita ngerasain rasa tak berdaya ini, biasanya kita membutuhkan namanya power, kekuasaan, backingan, uang, dan rasa kendali. Kita akan cenderung sombong, membuktikan bahwa siapa diri kita berdasarkan apa yang kita achieve, apa yang kita punya, dan apa yang kita miliki. Dan dia tuh sangat merindukan yang namanya rasa kendali. Saya beri contoh Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketemu orang yang bangga sekali kalau dia tuh punya kenalan, misalkan pejabat gitu ya, pejabat daerah, kenal polisi ini, jenderal segala macam. Oh dia bangga sekali saudara, gitu ya. Dia menunjukkan bahwa oh ini loh saya punya backingan ini loh, gitu ya. Atau mungkin dalam dunia rohani, wih saya punya backingan Pak Agus Perasim nih ya, sebagai ketua RTM nih ya. Woi, siapa yang bisa sikat saya gitu ya. Bercanda ya Pak Agus ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Backingannya pun di dalam rohani itu mungkin ada hamba Tuhan yang backing saya gitu ya. Wah, saudara, itulah lubang jiwa yang dinamakan apa? Rasa tak berdaya. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara dulu pernah dalam perasaan itu. Nggak berdaya. Pertolongan yang Bapak Ibu Saudara kira-kira kayaknya udah jalan yang terbaik deh. Itu nggak kejadian saudara. Malah Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin kadang-kadang mengalami kejadian yang semakin turun, dan semakin anjlok. Gitu ya. Dan sehingga kita akan mencari bagaimana nih supaya kita memiliki rasa berdaya itu. Ya udah, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan fokus kepada power, kekuasaan, backingan, uang, dan rasa kendali. Nah yang terakhir, lubang jiwa yang terakhir gini. Keenam lubang jiwa tadi akan bermuara di satu lubang yang sangat besar yang saya beri nama kekosongan. Atau emptiness. Wah saudara, ini adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak enak, yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak udah mencapai ini dan itu, melakukan ini dan itu, dan sukses mungkin, atau mungkin jatuh dalam permasalahan, tiba-tiba ketika Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara merasakan, aduh, sebenarnya saya melakukan ini tuh untuk apa ya? Kenapa ya saya harus melakukan ini ya? Kehilangan tujuan begitu Bapak Ibu ya. Seperti rasanya kosong gitu ya. Ketika atau mungkin gini, ketika yang tadi lubang jiwa pertemanan gitu ya. Saat lagi berteman, saat lagi rame-rame begitu ya, saat lagi webinar, saat lagi ibadah, wah rasanya semangat sekali, antusias sekali. Tapi ketika kembali dalam rumah, kembali ke tempat yang sepi, dia rasa kosong Bapak Ibu. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Berarti dia apa? Dia menggantungkan perasaan kosongnya itu kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saya nggak bisa jelasin banyak tentang kekosongan ini karena banyak sekali rasa kekosongan yang dialami oleh manusia. Tapi saya mau bilang, emptiness ini adalah saat dimana kita tuh terasa the quality of lacking meaning of sincerity atau meaninglessness. Artinya adalah kita udah mulai kehilangan arti. Contoh di Alkitab yang sangat terkenal yang mungkin tidak tertulis secara tersirat sih Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti mengenal satu raja yang luar biasa dipakai Tuhan di Perjanjian Lama, itu Raja Salomo. Coba Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang seberhasil Raja Salomo pada saat itu. Betul gak? Dia punya kekuasaan, dia punya backingan, dia punya relasi yang begitu besar, dia punya uang, harta, tahta, dan cinta. Dia gak kekurangan semua hal itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan saat dia masa kejatuhannya dalam penyembahan berhala, dia tulis di dalam kitab pengkhotbah, banyak sekali temuan kata-kata, segala sesuatu, apa Bapak Ibu? Ya betul, sia-sia. Dan segala sesuatu seperti usaha menjaring apa Bapak Ibu? Iya, seperti usaha menjaring angin. Jadi tanpa Tuhan, semua achievement kita itu terasa sia-sia Bapak Ibu. Dan Raja Salomo mengalami kekosongan yang luar biasa di dalam hatinya. Saya pikir kita tidak perlu fokus kepada hal itu karena kita akan kita lelah dengan kekosongan ini dan kita mau bertobat ya. Ada satu hamba Tuhan, Charles Spurgeon, mengatakan seperti ini. Tak ada satu hal pun yang mengajarkan kita mengenai keberhargaan Sang Pencipta sebesar ketika kita belajar mengenai kekosongan akan segala hal lain. Jadi kita akan belajar di sini kalau kita nggak menyadari kekosongan kita ada di mana, kita akan sukar sekali menemukan keberhargaan dari Allah. Ya. Dan
Ada satu hamba Tuhan lagi mengatakan, saya kutip Bapak Ibu, namanya Joshua Iwan Wahyudi, mengatakan begini, jawaban atas permasalahan jiwa manusia tidak akan ditemukan pada diri manusia, melainkan Kristus. Wow, selama ini kita pikir orang lain bisa menyembuhkan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya pikir orang lain bisa memenuhi saya. Saya pikir cinta pasangan saya itu bisa mengisi kekosongan saya. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh penciptanya. Ciptaan tidak bisa mengandalkan ciptaan lain. Ciptaan harus bergantung kepada penciptanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya tidak mungkin ada tips-tips untuk mengaplikasikan apa materi saya seperti ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya ya, Saudara ya. Karena ini mungkin akan sangat sulit dan akan mungkin terkesannya kayaknya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencobanya begitu ya. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan pernah berjanji kepada kehidupan kita semua untuk begini. Efesus 3 ayat 18-19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Apa Bapak Ibu? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow. Yang bisa memenuhi kita, yang bisa mengisi relung jiwa kita, hanyalah Kristus. Pengorbanan akan kasihnya sudah dia buktikan di atas kayu salib buat Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak Ibu mau merenungkan perjalanan salib yang begitu menyusahkan, begitu penderitaan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mengalami perasaan-perasaan ketujuh lubang yang jiwa yang kita alami tadi. Saat dia dipermalukan, dicambuk, bukankah dia mengalami rasa malu yang luar biasa Bapak Ibu? Dia mau menolong umat manusia, tapi malah dibunuh oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Ada rasa penolakan, ada rasa rejection yang luar biasa. Dia mengalami semua yang kita alami, Bapak Ibu. Makanya salah satu perjalanan salib adalah perjalanan untuk memulihkan jiwa kita. Yuk kita renungkan saudara, betapa Allah mau memenuhi jiwa kita dengan kuasa kasih-Nya. Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya pun sampai detik ini, saya masih terus memenuhi pikiran dan hati saya dengan ucapan syukur akan janji Allah yang mau memenuhi saya. Saya memulai stop mencari pencarian. Saya mengandalkan orang lain, saya melihat orang lain gitu ya. Saya tidak mau bergantung pada mereka semua. Karena itu semua melelahkan kehidupan saya. Saya tahu satu pribadi yang bisa memenuhi saya. Hanyalah pribadi Tuhan yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, ayat ini yang sudah familiar, yang sudah sering kita bahas ya. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Nah Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang mengalami lubang jiwa adalah rasa tidak tenang. Ya. Nah, Kristus menjanjikan saat kita mendekat kepada Allah, kita akan diberikan rasa tenang. Kalau tidak salah ya saya Bapak Ibu ya, saya tidak bermaksud untuk mendahului atau menggurui Bapak Ibu Saudara. Benar nggak seperti ini? Saya pernah bertanya kepada beberapa parents, beberapa orang tua mengatakan bahwa, Om, Tante, ketika semakin dewasa, ketika semakin berusia, apa sih yang Om Tante cari? Mayoritas mengatakan, saya mencari namanya ketenangan. Wow. Ketika sudah semakin dewasa, yang dicari adalah tempat-tempat yang sunyi, yang hijau, yang asri, gitu, yang jauh dari perkotaan, jadi jauh dari hiruk pikuk perkotaan, saudara, dia mencari ketenangan. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya, benar atau salah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mencari itu semua, ya memang betul, ketenangan bisa kita dapatkan dari dunia. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu ketenangan yang lebih sejati, dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada kasih Tuhan. Sebab itu, yuk kita datang kepada Tuhan. Saya sudah selesai, tapi saya percaya firman Tuhan belum selesai untuk menggarap Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dan saya berharap firman ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan.
Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pengetahuan firman yang baru mungkin kami terima pada sore hari ini. Kami rendahkan hati kami dan kami mau mengaku bahwa ya, dari beberapa ketujuh lubang jiwa ini, kami pernah mengalaminya. Dan hamba-Mu ini berdoa Tuhan, agar supaya Tuhan sendiri yang menambal, Tuhan sendiri yang mengisi setiap lubang-lubang jiwa setiap kami Tuhan, supaya kami stop, supaya kami berhenti mencari dari orang lain, dan kami saat ini mau mencari Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Karena kami percaya, kami butuh dipulihkan sebelum kami diutus. Oleh sebab itu, berkaryalah lebih lagi Tuhan, dan kami percaya karya salib-Mu cukup buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengalami kepenuhan Allah sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.